Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal silek ya. Jadi silek adalah sebutan penulis untuk trik saluran udara yang menuju ke filter itu dikecilkan. Silek ini awalnya untuk motor matic ya. Tapi ya tentunya ini berlaku juga untuk kendaraan lain karena ya prinsipnya adalah untuk mengoptimalkan tenaga di RPM rendah. Jadi pemasangan silek sendiri ada yang di bagian dalam, ada yang di bagian luar. Kita ngomong motor matic. Penulis masih belum sepenuhnya paham mengapa silek itu bisa punya efek yang berbeda jauh antara pemasangan di dalam dengan di luar. Tapi penulis berteori kemungkinan karena kalau di motor matic pasang silek di luar itu akan membantu pergerakan piston, membuat gerakan piston lebih luas, karena ketika piston meledak udaranya juga akan ketarik oleh hisapan saluran intake. Jadi di motor matic itu ada saluran dari ruang headernya, dari bagian oli-oli di dalamnya valve ya, di silinder head ada aliran udara atau saluran yang bertujuan untuk mengalirkan udara tekanan berlebih dari silinder head tersebut menuju ke filter. Nah, posisinya kebetulan berada di setelahnya filternya. Jadi antara saluran udara masuk dan filternya jadi satu. Jadi ketika intake-nya menyedot udara, maka secara otomatis udara dari silinder head juga akan kesedot. Nah, ini juga mengakibatkan kelemahan ya untuk mereka-mereka yang masih pakai oli encer, oli terlalu encer, oli terlalu mudah menguap. Akan jadi lebih banyak oli yang luber ke ruang filternya. Jadi beberapa bro mengeluh olinya jadi rembes ke ruang filter. Kalau sampai terjadi seperti itu ya artinya olinya terlalu encer atau terlalu cepat menguap. Ini sesuatu yang berbeda ya. Kalau terlalu encer ya dari kekentalan, kalau terlalu cepat menguap itu dari bahan olinya. Karena bahan oli yang sama kekentalannya, ada yang cepat sekali menguap, ada yang tidak. Kalau yang biasanya cepat menguap, penulis anggap itu dari bahan daur ulang. Nah, solusinya adalah kalau sudah mengalami olinya jadi lebih banyak mengalir ke ruang filter oli, ganti merek oli, pakai oli yang tidak mudah menguap, atau cari oli yang kekentalannya lebih tinggi. Ya yang lebih baik tentu ya pakai oli rekomendasi, karena yang pakai oli rekomendasi nggak ada masalah seperti itu ya. Yang kemudian adalah implementasi silek di mobil ya. Jadi untuk silek di mobil ini banyak orang yang kayaknya salah fokus ya. Jadi nggak selalu ya kalau untuk di mobil itu pakai silek itu nambah performa, karena tergantung dari pemakaian juga, tergantung dari RPM berapa pemakaian mobilnya. Yang terutama sih di tol ya gampangannya. Kalau di tol pakainya RPM tinggi,
karena ada juga yang di tol pakai RPM rendah ya. Kalau di tol RPM tinggi ya pakai silek nggak cocok, karena silek itu tujuannya adalah untuk merubah tenaga, menggeser tenaga ke putaran mesin rendah. Kita itu harus menyamakan dengan variabel intake ya. Jadi ketika di tenaga RPM rendah, variabel intake itu pakai yang saluran panjang agar tenaga bisa keluar maksimal di RPM rendah. Nah, ketika sudah di RPM tinggi, ya pipanya harus lebih pendek. Ya penulis sebelumnya juga sudah ngasihkan rumus kan ya. Walau silek itu fleksibel ya, dipengaruhi oleh box filternya juga, tapi secara umumnya masih ada pengaruh itu. Jadi silek itu bagaimanapun juga adalah mengurangi pasokan udara ya, membuat udaranya jadi lebih muter-muter pakai saluran yang lebih panjang. Karena lebih panjang ya artinya tenaganya akan lebih fokus di RPM rendah, bukan di RPM tinggi lagi. Nah ini kita harus perhatian betul, karena ya misalnya ya kalau yang lebih susah dibedakan itu adalah untuk menanjak. Nah untuk menanjak yang pakai mobil manual, ada yang kebiasaannya pakai RPM tinggi sekali. Jadi kalau mobilnya maksimum 6000 RPM, pakainya ya 4000 sampai 6000 RPM. Ya biasanya juga sih mobil-mobil CC kecil tenaga maksimumnya ada di situ. Jadi kalau misalnya pakai 2000 RPM gak kuat menanjak, 2500 gak kuat menanjak. Jadi pakainya 4000 gitu, 4000, 6000 gitu. Kalau pabrikannya ya, kalau mobilnya didesain biar bisa nanjak ya, maka akan ada gigi manualnya juga. Kadang menyediakan gigi 1, kadang menyediakan gigi 2. Yang biasanya sih nggak ada gigi satunya ya, cuma gigi 2. Untuk kasus tersebut ya tentu pasang silek malah bisa bikin nanjaknya nggak kuat, karena kan tenaganya dipindah ke RPM rendah. Ya tentu beda lagi kalau mobilnya itu punya transmisi matic, entah CVT, entah yang matic manual, matic yang goblok gitu loh ya, nggak ada overdrive. Jadi kalau ada overdrive ya bisa lah RPM tinggi dipaksa gitu, atau yang matic adaptif gitu, tahu ngeden dibiarkan RPM tinggi. Kalau yang goblok-goblokan kan begitu terdeteksi RPM-nya tinggi langsung dah ganti ke gigi lebih tinggi. Padahal pas lagi enak-enaknya nanjak di RPM 3000, mendadak pindah ke 2000, nggak kuat deh. Terpaksa lepas gas, injak gas lagi. Nah di kondisi kendaraan seperti ini cocok banget pakai silek. Jadi salurannya dipanjangkan atau dikecilkan sehingga tenaga fokus RPM rendah. Mungkin ada yang punya matic yang nggak kuat nanjak, ya itu solusinya, tenaganya difokuskan ke RPM rendah. Memfokuskan tenaga RPM rendah dengan tuning saluran udara ini sudah merupakan merupakan tuning wajib ya, bukan modifikasi, trik yang sudah umum lah diketahui di industri otomotif. Mobil itu kebanyakan tenaga di RPM atas ya karena memang
kebutuhan kebanyakan pabriknya ya itu adalah untuk RPM tinggi, untuk kecepatan tinggi, bukan untuk kecepatan rendah. Karena top speed aja kan biasanya itu dibatasi hanya karena alasan keselamatan toh ya. Kalau dari sisi kemampuan, mobil 1000 cc itu mampu jalan 160 kalau transmisinya memungkinkan. Tapi jadi nggak bisa jalan 160 ya ada limiter karena rasio giginya dibatasi. Kalau nggak dibatasi ya bisa aja kuat ngelawan angin. Karena toh tenaga kendaraan sekarang, mobil sekarang 60 HP lebih ya. 60 HP itu sudah setara kendaraan 1600 cc tahun 80-an, tahun 90-an. Nah, cuma ya 60 HP itu di RPM berapa? Kalau RPM tinggi ya nggak kepake ya, nggak bisa dimanfaatkan kalau untuk tanjakan. Jadi silek itu ya sebenarnya yang bisa dapat manfaat banyak ya dari motor matic yang tenaganya butuh banyak di RPM rendah, dan mobil matic yang mau nggak mau harus pakai RPM rendah. Karena ya rasanya kalau di jalan apa ya nginjak gasnya sampai mentok terus kan ya enggak. Nah kalau nggak mentok kan ya kisaran RPM yang dipakai adalah kisaran RPM yang nggak maksimal kalau di mobil matic. Kalau motor matic sih mau nggak mau ya harus seperti. Mungkin ada yang tanya, kalau di motor lagi, di motor bebek bisa tidak? Ya sebenarnya bisa sih, tapi ya kembali lagi ridernya makainya gimana. Kalau makainya RPM tinggi ya nggak ada gunanya ya, kecuali misalnya knalpotnya kegedean gitu ya. Jadi karena pingin dapat suara yang bagus, yang mantap, beli knalpot racing, oh ternyata ngowos. Nah untuk memperbaiki ngowos itu, memperbaiki tarikan bawah ngempos itu bisa pakai dari optimasi saluran udaranya. Karena ya kebiasaannya saluran udara dari pabrikan itu dirancang agak gede ya. Mau yang motor matic, mau yang mobil, mau yang motor, semuanya kayaknya salurannya untuk RPM tinggi, kecepatan tinggi. Jadi kalau motoring ngowos, tarikan bawah nggak enak karena sudah pakai knalpot racing, nah kita bisa modifikasi. Dan modifikasi saluran udara kan relatif gampang ya. Dan rekomendasi penulis, kalau ada box filter masih dipakai box filternya. Dari box filternya itu yang dimainkan, karena jadi tempat sarana resonansinya udara ya. Jadi ada buffer, jadi ada sama kayak tabung yes, cuma lebih gede gitu ya. Tinggal optimasi saluran udaranya yang di dalam dan yang di luar. Penulis ini pun ya sebenarnya masih nggak optimal karena ya ngetesnya ya opo harus punya mesin dyno kan ya. Saluran udara sebesar apa yang optimal untuk yang bagian dalamnya, bagian luarnya, panjangnya berapa gitu kan. Tentu ya box filternya harus kedap udara juga ya. Yang terutama itu adalah motor-motor yang generasi kayak GL, kayak Mega Pro gitu, yang fokusnya tenaga rendah, yang belum ganti noken as ya. Karena kalau ganti noken as ya beda lagi. Kalau sudah ganti noken as ya RPM tinggi enaknya.
Terus seberapa banyak sih peningkatan performa irit kalau pakai silek? Itu ya tergantung dari kendaraannya ya. Ada yang dapatnya tenaga besar sekali, ada yang dapatnya dua-duanya, tenaga dan irit itu ya. Kalau dipasang di luar ini. Nah, kalau pasang di dalam dapatnya cuma lebih irit ya, karena fokusnya di tenaga rendah. Tentu kalau misalnya sudah pasang silek tapi pakainya masih RPM tinggi terus ya makin boros, karena ya dia pakainya untuk kecepatan tinggi, padahal silek fokusnya di kecepatan rendah. Apalagi kalau masangnya salah, masangnya di dalam dipakai kebut-kebutan, dia makin boros. Kalau pasang di dalam untuk kecepatan rendah gitu ya, untuk ngojek ya dapat tenaganya makin enak, motornya makin irit ya. Enaknya tentu enak relatif ya, kalau untuk kecepatan di atas 60, di atas 80 apalagi akan kerasa tenaga berkurang. Sebelumnya penulis pakai yang di dalam juga ngerasakan wah tenaganya jadi kayak motor 125 cc. Motor 155 jadi kayak motor 125 atau bahkan kurang, anggap aja 110 gitu. Tapi tarikan bawah mantap, bawahnya bawah sekali, tapi kecepatan 30-40. Jadi ya namanya silek itu ya kita harus coba. Makanya penulis kan kalau rekomendasi, kalau misalnya merasa apa ya ragu-ragu silek ini cocok atau enggak, lepas dulu tabung duk bawaan. Kalau di mobil lepas dulu belalainya yang sebelum filternya. Kalau dilepas enak enggak? Kalau di mobil ada juga sih yang susah, jadi saluran udaranya nyedot dari atasnya roda, jadi nggak bisa dilepas. Ya kalau gitu ya langsung aja pasang silek. Triknya gimana kalau di mobil? Kalau di mobil cari posisi atau bagian dari saluran belalai udaranya yang paling kecil, yang kalau bisa bulat. Coba di daerah situ penampangnya dikurangi 1 cm lah diameter atau luas penampangnya itu. Ya setelah itu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.